Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal SKB, TKB, soal-soal berbasis kompetensi kesehatan. Jadi ini soal-soal open, bukan hanya ATLM saja yang bisa, tenaga kesehatan lain bisa juga, seperti mulai dari perawat, nutrisionis, atau farmasi, atau dia yang lain-lainnya, atau bidan. Tapi di sini saya sajikan sebenarnya spesial untuk teman-teman ATLM Indonesia. Oke, kali ini pembahasan soal kita sudah bagian 32. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Materi yang kita bahas yaitu nawacita, yang mana telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di periode pertama dan sekarang sudah masuk ke periode kedua pemerintahan beliau. Kemudian juga visi misi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan program Nawacita dan Permenkes Puskesmas JKN, indikator keluarga sehat, yang mana soal-soal ini 30% skor totalnya lumayan, menyumbangkan 30% dari 100% soal SKB yang didapat dari ujian bagi teman-teman CPNS yang akan memasuki ujian SKB. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Visi Presiden 2015-2019, sekarang mungkin dilanjutkan dengan 2019-2024, dengan terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong dengan 9 agenda prioritas, dengan istilah A. Trisakti, B. Nawacita, yang C. gotong royong, yang D. quick wins, yang E. germas. Jadi di sini jawabannya adalah nawacita. Kita tahu yang namanya nawacita itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 keinginan atau 9 prioritas atau 9 yang akan menjadi pilihan dalam melakukan kegiatan. Ya, kebetulan yang namanya pemerintahan berarti pembangunan di pemerintah kepada rakyat Indonesia. Nawacita. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Program Indonesia Sehat terdapat 3 komponen sebagai arah titik program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu yang A. mewujudkan Indonesia hebat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan Indonesia. Yang B. mewujudkan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Yang C. mewujudkan Indonesia sehat, pengurangan angka kesakitan dan jaminan hidup sehat. Yang D. mewujudkan paradigma sehat, pengurangan kematian ibu melahirkan, kartu Indonesia sehat. Sementara yang E. mewujudkan Indonesia sehat, jaminan hidup sehat dan pengurangan angka stunting. Jadi di sini jawabannya yang benar. Tinggal teman-teman nanti masuk ke situs program Indonesia Sehat Kementerian Kesehatan melalui searching Google, nanti jawabannya ada 3, yaitu mewujudkan paradigma sehat, yang B. penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Nah, ini jawabannya. Jadi teman-teman harus menghafal dan mengingatnya, karena ini kemungkinan akan keluar di soal SKB CPNS. Pindah kita selanjutnya ke nomor 3. Dalam rangka pembangunan kesehatan sesuai Perpres, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RJMN, maka diterbitkan Permenkes RI nomor 92 tahun 2015 berisi yang A. pelayanan ponek 24 jam dari kegawat daruratan dalam maternal dan neonatal. Yang B. petunjuk teknis pelaksanaan program kerjasama antara puskesmas, UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian. Dan yang C. unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan
jejaring pelayanan transfusi darah. Yang D, klasifikasi rumah sakit. Yang E, standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Petunjuk teknis pelaksanaan program kerjasama antara puskesmas, UTD, dan rumah sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu. Jadi di sini pelayanannya terkait masalah darah, pelayanan darah antara puskesmas, UTD, dan rumah sakit. Tujuannya pada saat ibu-ibu hamil yang akan melahirkan itu angka kematiannya turun. Pindah kita ke nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk dalam indikator program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga adalah yang A, program gizi, yang B, kesehatan ibu dan anak, yang C, pengendalian penyakit penular dan tidak menular, yang D, perilaku hidup sehat, yang E, perilaku dan kesehatan lingkungan. Jadi di sini mengejutkan, yang bukan adalah perilaku hidup sehat. Jadi tinggal teman-teman nanti buka di Google indikator program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nanti lihat ada di situ nanti. Kita pindah selanjutnya ke nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk dalam program Germas, gerakan masyarakat untuk hidup sehat secara nasional adalah peningkatan aktivitas fisik, yang B, peningkatan perilaku hidup sehat, yang C, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, yang D, peningkatan pencegahan dan deteksi dini hipertensi, yang E, peningkatan kualitas lingkungan. Jadi yang bukan adalah peningkatan pencegahan dan deteksi dini hipertensi. Nah, ini jawabannya teman-teman. Kita pindah langsung masuk ke nomor 6. Nah, ini nomor 6 teman-teman. Pembangunan kesehatan yang dicanangkan pemerintah mengacu dan bersesuaian dengan visi Presiden saat ini tahun 2020-2024, yaitu yang A, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang B, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin ketersediaannya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, yang C, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani, yang C, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, yang E, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini tadi sudah dibacakan di redaksi nomor 1. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lanjut, kita pindah ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Ingat RPJMN Kesehatan tahun 2020-2024 adalah A, pemberantasan penyakit menular melalui vektor, yang B, fokus ke upaya preventif penyakit, yang C, pemenuhan gizi masyarakat yang merata, yang D, penguatan kebersihan lingkungan masyarakat, yang E, ketersediaan sarana dan prasarana umum. Jadi tinggal masuk ke situs Kemenkes, nanti ketik RPJMN, maka itu ada tertulis nanti fokus ke upaya preventif penyakit. Yang namanya preventif berarti upaya untuk pencegahan penyakit. Jadi arahnya, paradigmanya ke arah pencegahan, mungkin juga nanti ke arah promotif, bukan ke arah kuratif lagi dengan rehabilitatif, karena itu berarti sudah masih ke arah pengobatan, bukan pencegahan kalau kuratif. Kita pindah langsung ke nomor 8. Nah, dalam bidang kesehatan ada istilah SDGs, Sustainable Development Goal. Ini pengganti MDGs. MDGs 2015 kalau tidak salah berakhir, digantikan oleh SDGs. Walaupun sama, tapi SDGs lebih bagus daripada MDGs. Kalau MDGs Millennium Development Goal, sekarang Sustainable, jadi terus menerus. Tujuan pembangunan berkelanjutan
Berikut ini yang tidak termasuk di dalamnya adalah yang A. Tanpa kemiskinan, yang B. Ketenangan hidup, yang C. Kehidupan sejahtera dan sehat, yang D. Pendidikan berkualitas, yang E. Air bersih dan sanitasi layak. Jadi yang tidak termasuk adalah ketenangan hidup. Pindah kita selanjut nomor 9. Visi misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini tahun 2020-2024, adapun misi. Sekarang misi yang kita bahas. Visi sudah, yang ditetapkan adalah kecuali. Yang A, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang B, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang C, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Yang D, perlindungan bagi segenap warga negara. Yang E, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Jadi jawabannya adalah yang bukan, perlindungan bagi segenap warga negara. Ini bukan misi dari pemerintah yang ditetapkan saat ini. Tinggal cek teman-teman nanti di Google. Karena ini penting, kemungkinan keluar dalam ujian SKB CPNS. Pindah lagi kita ke nomor 10. Misi yang ditetapkan oleh Kemenkes RI yang bersinergi dengan nawacita Presiden Joko Widodo saat ini adalah yaitu A, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang B, memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Yang C, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif. Yang D, meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. Yang E, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Jadi yang di sini yang dipilih adalah pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Yang ini misi yang ditetapkan Kemenkes, yaitu yang ini. Kemudian kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 11. Permenkes RI nomor 43. Nah, ini kita bahasannya puskesmas sudah ini. Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Pasal 2 berisi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat. Dengan agar masyarakat supaya masyarakat bagaimana? Kecuali yang bukan di sini. Jadi teman-teman bisa silakan di Google download Permenkes tentang puskesmas. Tinggal ketik Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Maka nanti download dan baca dokumennya sampai selesai. Nah, sekarang opsi jawaban. Yang A, memiliki perilaku sehat yang memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Yang B, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Yang C, hidup dalam lingkungan sehat. Yang D, memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang E, membina masyarakat agar memiliki budaya hidup bersih. Jadi jawabannya adalah yang E. Secara mengejutkan yang E, membina masyarakat agar memiliki budaya hidup bersih. Ini tidak masuk di dalam Permenkes ini. Ya, nanti lihat teman-teman di pasal 2-nya dari Permenkes. Nah, ke soal nomor 12, masih tetap kita di soal-soalnya terkait dengan Permenkes Puskesmas. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, pasal 3 kita bahas. Berisi prinsip penyelenggaraan puskesmas. Berikut hal yang tidak termasuk, yaitu A, paradigma sehat. Yang B, pertanggungjawaban wilayah. Yang C, kemandirian masyarakat. Yang D, ketersediaan akses darah. Yang E, teknologi tepat guna. Di sini yang bukan adalah ketersediaan akses darah. Di sini tidak dibahas dalam prinsip penyelenggaraannya, karena memang ketersediaan akses darah ini biasanya di UTD PMI atau UTD RS atau tempat lain, misalnya bank darah. Nah, kita ke nomor selanjutnya, nomor 13. Sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, pasalnya sekarang pasal 17. Tenaga puskesmas yang termasuk dalam kategori layanan primer adalah
Yang A dokter, B ahli teknologi laboratorium medik, yang C perawat, yang D bidan, yang E nutrisionis. Jadi jawabannya adalah dokter, karena dokter di sini yang paling penting dan paling utama di pelayanan sebuah puskesmas. Istilahnya ujung tombaknya dalam melakukan pelayanan puskesmas, pelayanan dasar kesehatan di puskesmas. Kita pindah selanjutnya ke nomor 14. Masih dengan Permenkes tentang puskesmas. Pasal 25 yang kita bahas, yaitu ayat 1. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, kategori puskesmas kecuali yang A puskesmas kawasan pedesaan, yang B puskesmas kawasan perkotaan, yang C puskesmas kawasan terpencil, yang D puskesmas kawasan sangat terpencil, yang E puskesmas kawasan kota besar. Jadi jawabannya di sini adalah tidak ada istilah puskesmas kawasan kota besar. Jadi ini yang tidak ada. Nah, kita akan langsung ke nomor 15. Sesuai Permenkes lagi, masih tentang puskesmas. Sekarang kita bahas pasal 53 ayat 2. Nanti cek teman-teman di pasal 53 ayat 2 Permenkes puskesmas. UKM esensial bagi pelayanan puskesmas adalah kecuali. UKM esensial bagi pelayanan puskesmas adalah kecuali. Yang bukan ini: pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gigi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi yang tidak inilah pelayanan gigi. Yang tidak spesifik ini karena kekhususan sudah kalau pelayanan gigi. Ini UKM. Sekarang kita pindah ke yang UKP-nya. Sekarang pasal 54 ayat 3, UKP tingkat pertama oleh puskesmas adalah kecuali pelayanan promosi kesehatan, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, perawat jalan kunjungan sehat dan sakit, perawatan di rumah. Jadi di sini yang tidak masuk adalah pelayanan promosi kesehatan. Jadi UKM UKP ini perbedaannya ya beda-beda lah. Kalau UKM itu umum untuk masyarakat, kalau UKP ini mungkin untuk perorangan pribadi. Kita pindah lanjutnya ke nomor 17. Dalam melakukan pelayanan UKM dan UKP, ada dua, UKM, UKP di puskesmas sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019, pasal 55 ayat 1. Kita maju lagi pasal 55 ayat 1, maka harus menyelenggarakan kegiatan titik-titik kecuali manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, pelayanan gizi. Jadi di sini yang bukan adalah pelayanan gizi yang tidak tercantum di dalam UKM UKP ini. Yang ada 4 ini masuk dalam poinnya. Kita pindah ke nomor 18. Nah, ini. Sesuai Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Sekarang kita mundur lagi ke pasal 3. Pasal 3. Kriteria puskesmas kawasan perkotaan adalah pasal 3 lah ini kalau tidak salah ini. Yang A, aktivitas lebih dari 50% penduduk sektor agraris atau maritim. Yang B, aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor non agraris terutama industri perdagangan dan jasa. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Yang C, memiliki akses yang sulit dijangkau. Yang E, transportasi yang umum digunakan rutin 1 kali dalam 1 minggu. Jadi jawabannya kalau puskesmas kawasan perkotaan adalah salah satu cirinya adalah aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor non agraris. Dia tidak melakukan pertanian, tapi dia industri, perdagangan dan jasa. Ini kita pindah ke nomor 19 lagi, masih puskesmas. Ini kebalikannya. Pelayanan puskesmas kawasan terpencil memiliki kriteria sebagai berikut, kecuali memberikan pelayanan UKP dan UKM dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan. Yang B, pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. C, pendekatan pelayanan diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat terpencil.
Yang D, optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaringnya. Yang E, pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang bukan adalah pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Mengingat di terpencil itu tidak mungkin dilakukan atau sulit dilakukan partisipasi masyarakat, karena masyarakatnya mungkin tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuannya masih terbatas, dan mereka lebih cenderung mendapatkan pelayanan itu yang sifatnya malah lebih basic dan lebih ke arah kuratif. Dan oleh sebab itu perlu dilakukan penambahan kompetensi tenaganya, seperti itu. Dan juga harus ada kearifan lokal, artinya mengikuti tradisi sana tanpa menghilangkan esensial dari pelayanan kesehatan itu tersendiri. Kita ke soal nomor 20. Syarat untuk diangkat menjadi kepala puskesmas sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019 adalah kecuali berstatus ASN, aparatur sipil negara, yang B, memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah S1 atau D4 bidang kesehatan, yang E, masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun, yang D, telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas, yang E, pernah menduduki jabatan fungsional jenjang terampil minimal 2 tahun. Jadi yang mana yang bukan? Jadi jawabannya adalah yang E, pernah menduduki jabatan fungsional jenjang terampil minimal 2 tahun. Karena persyaratannya S1 dan D4 berarti dia bukan jenjang fungsional terampil tapi jenjang ahli. Kita pindah ke soal nomor 21. Program indikator keluarga sehat yang dicanangkan pemerintah agar semua sebagai anggota dan mendapatkan jaminan pelayanan adalah A, seluruh anggota keluarga bebas rokok, yang B, memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum, yang C, keluarga merupakan pengguna jamban sehat, yang D, seluruh keluarga yang tercantum dalam KK menjadi anggota JKN, yang E, penderita TB berobat sesuai dengan ketentuan. Jadi di sini yang dimaksud adalah seluruh keluarga yang tercantum dalam KK kartu keluarga menjadi anggota JKN. Jadi di sini kata kuncinya semua sebagai anggota mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Nah, ini kata kunci. Jadi berdasarkan anggota keluarga semuanya didaftarkan sebagai anggota JKN atau istilahnya sekarang ini kartu Indonesia Sehat atau istilahnya BPJS. Kita pindah ke nomor 22. Pelayanan ponek dilakukan di titik-titik, sementara pelayanan ponet dilakukan di titik-titik. Yang A, rumah sakit puskesmas, yang B, rumah sakit, yang C, puskesmas, yang D, puskesmas rumah sakit, yang E, puskesmas poskesdes. Jadi jawabannya adalah rumah sakit puskesmas. Jadi teman-teman tinggal browsing nanti ponek dan ponet, maka akan ada kata kunci itu muncul ponek rumah sakit, ponet di puskesmas. Pindah lagi kita ke soal nomor 23. Nah, sekarang lebih detail. Yang dimaksud dengan istilah ponek: A, pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar, pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif, yang C, pelayanan obat nasional esensial khusus, yang D, pelayanan organisasi nasional emergensi khusus, yang D, pelayanan obstetrik neonatal emergensi khusus. Ini mirip-mirip jawabannya karena ini merupakan singkatan. Jadi jawabannya benar adalah pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif. Ini dilakukan di rumah sakit, biasanya di IGD, unit instalasi gawat darurat. Di IGD nanti ada IGD umum, ada IGD Fonek. IGD Fonek ini nanti yang menangani ibu-ibu yang akan melahirkan atau kasus-kasus kebidanan kandungan
serta pada kasus bayi yang baru lahir di sana ditangani. Makanya ada istilah Ponek. Pindah kita ke nomor 24. Berikut ini yang tidak termasuk dalam indikator keluarga sehat sesuai gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS adalah A. Keluarga berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana atau KB. Yang B. Seluruh anggota keluarga bebas rokok. Yang C. Seluruh keluarga yang tercantum dalam KK menjadi anggota JKN. Yang D. Keluarga dengan gangguan jiwa tidak ditelantarkan. Yang E. Bayi mendapatkan perawatan eksklusif selama 1000 hari pertama kelahiran. Jadi jawabannya yang bukan adalah bayi mendapatkan perawatan eksklusif selama 1000 hari pertama kelahiran. Itu tidak masuk dalam indikator keluarga sehat sesuai dengan GERMAS. Teman-teman tinggal browsing nanti indikator keluarga sehat dan baca semuanya, ada 12 indikator keluarga sehat GERMAS. Kemudian soal terakhir nomor 25. Berikut ini indikator keluarga sehat yang terkait dengan program seputar gizi serta kesehatan ibu dan anak. Adalah kecuali yang A. Ibu melahirkan persalinan di fasilitas kesehatan resmi. Yang B. Setiap keluarga wajib menyediakan makanan bergizi dan seimbang. Yang C. Bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap. Yang D. Bayi mendapatkan ASI eksklusif. Yang E. Tumbuh kembang bayi dan balita selalu dimonitor setiap bulannya. Jadi yang bukan adalah setiap keluarga wajib menyediakan makanan bergizi dan seimbang. Ini tidak masuk di dalam indikator keluarga sehat terkait dengan gizi serta kesehatan ibu dan anak. Nah, itu saja teman-teman 25 soal mengenai hal-hal terkait nawacita, indikator keluarga sehat, JKN, RPJMN, kemudian Permenkes, Puskesmas, dan hal-hal lain terkait dengan soal-soal tersebut di atas. Banyak 25. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Salam kompetensi. Nantikan soal-soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Jadi saya doakan teman-teman yang melakukan ujian CPNS tahap SKB, TKB, semoga lulus. Itu saja teman-teman. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga teman-teman dapat manfaatnya dari paparan ini. Bye.